Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayrin Saki. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan dalam menyelesaikan tugas praktikum Ansible dengan judul Lab Developing Ansible. Pada lab ini, tujuan utamanya itu adalah menginstal dan mengkonfigurasi Ansible pada mesin kontrol Node, lalu membuat beberapa playbook sederhana untuk mengelola host yang ada, yaitu server A labexample.com dan server B example.com. Di sini juga kita ada mengatur file konfigurasi, membuat inventory, login ke Automation Hub, dan melakukan pengecekan hasil kerja menggunakan perintah labgrade. Jadi langkah pertamanya tuh kita menyiapkan Labstar Review R1 untuk menyiapkan lingkungan kerja atau latihan secara otomatis. Baik, kita jalankan. Kita tunggu instalasi langkah lingkungan kerjanya. Nah, selanjutnya di sini tuh kita tuh disuruh menginstal Ansible Navigator. Jadi Ansible Navigator itu adalah alat CLI berbasis teks untuk menjalankan dan mengevaluasi playbook menggunakan kontainer. Jadi di sini kita install dulu Ansible Navigatornya. Kita copy terus kita install. Di sini tuh passwordnya tuh student sesuai modul di sini. Oke, baik, di sini kita tekan Y atau yes. Oke, udah instalasi udah berhasil. Di sini kita uh, disuruh mengarah ke directory review CR1, disuruh berpindah directory. Jadi kita pindah. Di sini tuh kita disuruh membuat file inventory. Jadi di sini kita buat file inventory dulu. Inventory di sini. Tuh, di sini kita buat inventory. Terus kita masukkan grup dan host yang di sini. Kita klik insert, copy, terus escape, terus wiki. Baik, kita sudah memasukkan konten di dalam file inventory. Selanjutnya kita tuh disuruh membuat Ansible configuration-nya yang bernama ansible.jpg. Jadi kita buat file ansible.jpg-nya. Dalam file ansible.jpg ini berisi grup default dan hostnya ada inventory. Jadi kita copy, kita masukkan, terus kita escape, wiki. Nah, selanjutnya tuh kita tuh masuk ke Ansible Navigator YAML. Di sini kita tuh disuruh membuat file konfigurasi Ansible YAML. Jadi kita buat dulu biar sekalian saya jelasin. Di sini pim Ansible YAML. Nah, di sini kosong, jadi kita masukin konten yang ini ke dalam sini. Itu kita escape terus keluar. Baik, udah.
Di sini nih kita tuh selanjutnya kita tuh masuk ke Prepared Automation Hub. Di sini kita menggunakan Podman. Baik, kita eksekusi perintahnya. Situ Podman logit utility lab example.com. Terus kita masukin admin, terus passwordnya sebagai Red Hat. Baik, di sini loginnya sukses. Jadi penjelasannya di sini tuh yang ini Podman login utility lab example.com ini untuk menarik execution environment dari registry internal yang ada di Ansible tadi, yang ini. Jadi kita harus login terlebih dahulu dengan kredensialnya. Selanjutnya kita tuh mengarah ke Ansible Navigator untuk mengecek image-nya. Oke, kita eksekusi, kita enter. Jadi penjelasan Ansible Navigator ini memastikan semuanya berjalan lancar dan memberikan antarmuka user interface untuk eksplorasi playbook, inventory, dan lain-lain. Oh sorry, di sini ada kesalahan. Penjelasannya perintahnya ikut ke copy. Nah, sudah. Baru kita jalankan Ansible Navigator. Navigator ini memastikan semuanya berjalan dengan lancar ya, dan memberikan antarmuka UI. Kita tunggu apakah oke. Di sini menandakan semuanya tuh berjalan dengan lancar. Terus di sini kita tuh disuruh membuat create user.yml untuk menambahkan data user. Yang di sini tuh ada Cue dan Sam di kedua server. Jadi modul user ini digunakan untuk manajemen usernya. Jadi kita buat dulu, kita pim terus user.yml. Di sini kosong, kita tambahkan konten yang ini. Copy, terus escape wiki. Oke, kita udah berhasil keluar. Di sini kita mengecek, menjalankan apakah sintak kita udah berhasil. Oke, baik. Oke, udah berhasil, ada change ya, dan oke. Selanjutnya kita tuh mengedit dan menjalankan package.yml di sini. Jadi kita tuh disuruh menambahkan konten par package http MariaDB server. Untuk bisa menjalankan variabel di package.yml nih. Jadi kita buka dulu vim package.yml-nya. Nah, di sini kita tuh disuruh menambahkan di bawah hostdep. Jadi kita tambahkan dulu. Jangan lupa insert.
terus kita enter, terus kita hapus saja, baru kita tambahkan. Oke, baru kita keluar. Oke, kita udah berhasil menambahkan package di variabelnya. Itu package-nya ada httpd dan MariaDB server. Jadi parse tuh berisi data yang paket yang ingin diinstal gitu. Terus kita tuh disuruh mengecek apakah berjalan. Jadi kita cek di sini. Terus kita dari out package-nya. Oke, baik. Package-nya udah sini, keterangannya udah berhasil di kedua server. Nah, selanjutnya kita tuh disuruh menambahkan konten di package.yaml. Kita tuh disuruh menambahkan konten untuk instalasi Redis yang akan mengecek apakah RAM tuh swap-nya cukup lebih besar dari 10 MB sebelum menginstal Redis. Oke, jadi keterangannya di sini ya. Jadi kita copy dulu ini. Nah, baru pim package.yaml, baru kita tambahkan baru kita copy paste. Oke, sudah, baru kita keluar. Oke, terus kita jalankan package.yaml nya tadi. Tuh. Oke. Oke, selanjutnya kita tuh disuruh verify user.yaml. Bentar. Sini kita menjalankan verify.yaml. Jadi kita jalankan dulu. Ansible navigatoran. Terus kita cek di file verify.yaml apakah udah benar. Baru kita jalankan. Di sini terdapat error ya, error di teksnya tuh di name verify user.access. Jadi kita disuruh mengecek di verify.user.yaml. Jadi kita cek dulu filenya verify.yaml kita pim. Nah, di sini kita untuk mengecek kesalahannya. Jadi di task pertama nih kita tuh apakah user Sam nih ada atau tidak tanpa mengubah sistem. Terus teks kedua ini itu adalah tampilan pesan jika user Sam memang sudah ada. Terus teks ketiga ini menulis hasil file ke teks. Jadi kita perbaiki dulu. Di
Jadi ada file typo di bagian user verified emailnya yang seharusnya ansible.builtin, tetapi di sistem default lingkungan kerja ini dia tuh built-in bukan built-in. Jadi kita ganti di sini D-nya menjadi T, baru kita keluar, terus kita cek lagi apakah udah benar atau tidak. Baru nah di sini tuh ada fatal unsupported parameter yang ada di Ansible built-in len file. Jadi kita tuh ada parameter yang enggak support di Ansible built-in events nya. Jadi kita masuk ke verify usernya. Kita lihat di sini tuh ada keterangan errornya tuh kita disuruh mengoreksi error di periphery junior playbook yang ini di kata false-nya. Di sini seharusnya tanda barsnya harus sejajar dengan Ansible. Oke, kita wiki, terus kita jalanin lagi. Oke, update kelewatan, kita cek dulu. Oke, baik, semuanya udah berjalan dengan lancar. Jadi segitu aja. Yang terakhir kita tuh jangan lupa lab finish untuk menyelesaikan semua lingkungan kerja yang ada di version ini. Jadi itu saja penjelasan dari deploy Ansible otomatis di pembelajaran kali ini atau video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.